warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di perkebunan kurma membawa jamaah Nurul Huda, dan kita sekarang berada di lokasi tempat jualan ya. Banyak makanan yang kita bisa lihat. Salah satu di antaranya adalah makanan campuran ya. Di sini ada beberapa makanan campuran yang disatukan, dan di antaranya adalah mungkin kacang-kacangan yang disebut dengan fustak ya. Kita teringat dengan sebuah ucapan yang pernah diucapkan oleh seorang khalifah, Harun ar-Rasyid. Beliau pernah berkata, "Innal ilma la yarfa wa yanfa dinan wa dunya." Sesungguhnya ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang dan akan memberikan manfaat kepada yang memilikinya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agamanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, disebutkan bahwa latar belakang dari ucapan ini diucapkan oleh beliau rahimahullah kembali sebuah kisah lama ya. Kala Al-Qadhi Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, disebutkan dalam sejarah beliau dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal dan kondisi ekonomi keluarganya sangat miskin, sehingga sang ibu berusaha memperkerjakan beliau di seorang tukang jahit dengan upah yang dengannya diharapkan bisa menutupi kebutuhan mereka, dan juga diharapkan semoga kelak Imam Abu Yusuf ini bisa menjadi tukang jahit, dia punya profesi untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tapi Al-Imam Abu Yusuf yang masih kecil ini lebih cenderung untuk menuntut ilmu, sehingga setiap kali diantar oleh sang ibu di pagi hari untuk bekerja dan belajar menjahit, beliau lari pergi dari tempat tersebut dan belajar di majelisnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan kalau sang ibu tahu, maka ibunya akan menariknya, membawanya dan menyuruhnya kerja. Dan setiap kali sang anak yang Imam Abu Yusuf ini bisa melarikan diri dari pekerjaannya, maka beliau juga akhirnya lari dan berguru di majelis Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sehingga suatu hari tatkala sang ibu memanggilnya sedang di majelisnya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, biarkan dia ini menuntut ilmu." Maka sang ibu kala itu mengatakan, "Tidak ada seorang yang merusak pola pikirnya kecuali Anda. Izinkan saja dia kerja, wahai Imam Abu Hanifah. Izinkan saja dia kerja. Karena memang untuk menutupi kebutuhan kami, dan kelak dia punya sebuah keahlian yang bisa dia bekerja dan menutupi kebutuhannya." Tapi kala itu Imam Abu Hanifah berkata kepada ibunya, dia sekarang sedang belajar makan faludaj biduhnil fustaq. Ini sebuah makanan yang di zaman itu tidak dimakan, jangankan orang kaya. Orang kaya pun tidak makan ini. Ini makanan yang hanya dihidangkan di majelis khalifah, raja. Kala itu sang ibu langsung berkata, "Kamu itu sudah tua." Berkata kepada Imam Abu Hanifah, "Kamu sudah tua, akalmu sudah rusak." Artinya melihat kondisi keluarga kami, anak yatim, hidup pas-pasan, tidak mungkin makan yang mungkin daging dan sebagainya saja, tidak mungkin, apalagi makan makanan seorang raja. Subhanallah. Akhirnya Imam Abu Hanifah disebutkan memberi nafkah kepada keluarga itu. Beliau memberikan uang kepada Qadhi Abu Yusuf, kemudian mengatakan, "Gunakan uang ini untuk kebutuhan kalian, dan kalau habis lapor ke saya." Subhanallah, dengan itu akhirnya beliau bisa fokus belajar, sampai disebutkan beliau belajar di majelis Imam Abu Hanifah kurang lebih selama 29 tahun. Dinafkahi oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sampai akhirnya menjadi seorang ulama besar, dan akhirnya diangkat menjadi seorang hakim agung di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Sampai suatu hari tatkala beliau sedang duduk bersama Khalifah Harun ar-Rasyid, didatangkanlah jamuan yang disinggung oleh Abu Hanifah dahulu. Maka Khalifah mengatakan pada Qadhi Abu Yusuf, "Ayo kemari makan. Ini makanan yang jarang-jarang dibuatkan untuk kita." Maka beliau pun duduk dan beliau makan sambil tertawa. Maka Harun ar-Rasyid bertanya kepadanya, "Kenapa Pak tertawa?" "Sudahlah yang Khalifah, ini ada cerita lama, ceritakan ke saya." Maka diceritakanlah cerita tadi para jemaah, sampai akhirnya muncullah ucapan Harun ar-Rasyid, "Innal ilma la yarfa wa yanfa dinan wa dunya." Sesungguhnya ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang. Lihat, ini anak yatim,
ayahnya telah meninggal, tidak punya apa-apa, keluarga miskin, bahkan disebutkan penampilan bajunya tatkala belajar itu sangat memprihatinkan. Susah makan roti saya tidak bisa. Tapi Allah angkat derajatnya dengan ilmu sehingga ia menjadi seorang qadhi besar di zaman kekhalifahan daulah yang sangat besar di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian dari sisi ekonomi Allah perbaiki, dari sisi agama juga Allah perbaiki. Karenanya kita berpesan kepada seluruh kaum muslim, khususnya para pemuda, jangan tinggalkan jalan menuntut ilmu, jangan malas, belajarlah, pelajari Al-Quran, pelajari hadis Rasulullah SAW. Niat karena Allah, pasti Allah akan menjamin duniamu, dan Allah insya Allah akan menjamin akhirat. Demikian faedah bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.